Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab semuanya itu kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Semua telah diserahkan oleh Bapa-Ku kepadaku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, serta orang-orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, apa yang disampaikan Tuhan Yesus dalam bacaan ini, di mana Tuhan Yesus bersyukur karena semuanya disembunyikan oleh Tuhan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi dinyatakan kepada orang kecil. Maksudnya adalah jalan keselamatan, jalan iman, jalan kehidupan kekal tidak perlu orang pandai. Orang percaya akan memperoleh keselamatan. Maka dinyatakan kepada orang kecil dengan berpikir sederhana akan sampai juga kepada keselamatan, sampai kepada kehidupan. Soalnya kalau untuk memperoleh keselamatan memerlukan orang harus pandai, maka tidak banyak orang yang diselamatkan. Karena kita itu tidak semua pandai. Tidak semua pandai. Seperti saya, orang bodoh. Misalnya begitu kan, saya orang bodoh, maka saya tidak akan selamat kalau syaratnya pandai. Nah kan gitu kan bahasanya. Tapi ternyata syaratnya untuk selamat apa? Beriman. Beriman secara sederhana, ya, beriman yang terus namanya beriman itu kan berserah, berpasrah kepada Tuhan dalam kehidupan. Dalam bacaan pertama kita bersama belajar di mana suatu saat orang-orang yang tadinya sudah percaya menjadi murtad, dan kemudian Tuhan menghukum bangsa yang kemudian beralih kepada dewa-dewa itu melalui peperangan, melalui Asyur, dan mereka akan dikalahkan oleh Asyur. Dan maka dikatakan dalam bacaan ini bahwa Asyur menjadi cambuk murkaku, menjadi tongkat amarahku kepada bangsa itu. Mereka dikalahkan. Artinya Asyur menjadi alat Tuhan untuk menghukum bangsa yang kemudian tidak percaya kepada Tuhan. Tapi Asyur kemudian mengatakan, semuanya itu karena kekuatan tanganku, semuanya itu karena kebijaksanaanku sehingga bisa mengalahkan bangsa itu. Sehingga muncul kesombongan. Sehingga karena memunculkan kesombongan dalam diri Asyur, maka dikatakan celakalah Asyur, maka tidak akan mendapatkan kemuliaan karena ada kesombongan. Suatu keberhasilan disertai berikutnya dengan kesombongan. Dalam hidup kita juga gitu. Ini menjadi pembelajaran dalam hidup kita, menjadi refleksi dalam hidup kita.
Bisa jadi hidup kita ini misalnya dikaruniai suatu rezeki banyak. Wah, semua karena kehebatanku dapat rezeki, tapi suatu saat bisa habis. Suatu saat kalau semua diambil oleh Tuhan, jadi tidak punya apa-apa. Atau kita merasa, wah saya ini sehat walafiat, saya mantap ini dan sebagainya. Kami nggak pernah bersyukur kepada Tuhan atas rahmat kesehatan. Ketika tiba-tiba sakit, jadi semuanya harus kita syukuri sebagai suatu anugerah Tuhan. Keadaan kita, kehidupan kita syukuri sebagai anugerah Tuhan. Kalau kita mensyukuri, maka segala sesuatu bisa jadi kemudian menjadi awet. Rezeki menjadi awet, kesehatan kita menjadi awet, kehidupan kita menjadi awet. Karena kita bawa dalam kehidupan yang dipenuhi dengan syukur, yang dipenuhi dengan rahmat, menyadari sebagai anugerah penyelenggaraan ilahi. Oleh karena itu, kita yang kadang-kadang jatuh dalam kesombongan, mari kita refleksikan hidup kita. Tuhan mau hadir dalam hidup kita, Tuhan mau menyertai kita. Semoga kita dijauhkan dari sergapan iblis. Kesombongan itu adalah sergapan iblis yang akan membawa kita jatuh. Mari kita bawa kehidupan kita, apapun keadaan kita, mari kita syukuri. Kalau kita terus bersyukur, keadaan seperti itu akan membawa kita kepada suatu sukacita untuk kemuliaan Tuhan. Sukacita di dalam Tuhan. Kalau kita sukacita dalam Tuhan, kita tidak akan bahasa saya, kita selesai dengan masalah kita sendiri. Kita selesai dengan diri sendiri. Selesai dalam relasi kita. Kalau sudah begitu, kita akan senang ketemu dengan orang lain. Kita akan mensyukuri anugerah Tuhan. Kita akan mensyukuri makan tidak enak, ya tidak apa-apa. Tidak kemudian gampang ngomel makanan nggak enak. Wong pernah makan enak, nggak punya duit, nggak ribut karena pernah punya duit. Ya, kalau kita mensyukuri anugerah, saya mencari kekayaan, mencari duit banyak-banyak dan kemudian nggak dapat, nggak usah ribut. Wong ya pernah punya duit banyak, misalnya gitu. Saya belum pernah punya duit banyak, punya duit sedikit kalau disyukuri jadi banyak. Tapi punya banyak terus sampai akhirnya korupsi, malah nggak punya apa-apa juga. Hasilnya hancur. Maka mari kita refleksikan kehidupan keluarga kita. Kita tata kembali kehidupan kita ini, supaya hidup kita bisa mensyukuri terus segala anugerah Tuhan. Ada pekerjaan, kita syukuri anugerah Tuhan. Kalau kita mensyukuri pekerjaan, usaha, maka kita akan menjadi orang yang tekun, menjadi orang yang terus-menerus mensyukuri anugerah Tuhan. Maka kita juga menjadi orang yang tidak sembarangan dalam pekerjaan, tapi kita dengan teliti, dengan tekun, dengan sepenuh hati, dan anugerah itu kita syukuri sebagai anugerah Tuhan. Mari saudara-saudariku, kita syukuri seluruh anugerah Tuhan dalam hidup kita, supaya kita semakin pantas untuk memuliakan Tuhan dalam hidup karya kita. Tuhan memberkati kita semua.